Setelah dari perjalanan yang pertama saya terkagum-kagum oleh kesaktian, di situ saya menemukan titik terang dan dikasih jalan, tentunya sama yang Maha Kuasa. Nah, dikasih jalan itu saya berupa guru, tapi saya tidak mencari, malahan sebaliknya guru itu mencari saya. Di situ saya udah sadar, oh kalau kita pingin tahu diri yang sebenarnya, semuanya sudah disiapkan, asal tinggal bagaimana kita menerimanya gitu kan, dengan kondisi. Tapi saya sadar di situ, saya yakin Tuhan menyiapkan saya untuk mengetahui diri saya siapa sebenarnya. Karena perjalanannya guru itu bukan mencari saya awal mulanya. Guru itu mengobatin seseorang. Disitulah ketemu dengan saya. Intinya saya nggak ngejelasin panjang lebarnya bagaimana ketemunya. Tapi pas begitu melihat saya, guru itu tertarik dengan saya, menganggap anaknya malah. Saya mau dianggap anak. Lanjutan cerita yang guru orang seberang itu ya. Nah, ini lanjutannya yang dari orang seberang. Kemarin guru orang seberang itu yang dia mengejar-ngejar kesaktian, saya tertarik. Nah, sekarang saya tinggalkan, saya ketemu dengan guru. Dia mengatakan saya guru mengerti hakikat. Di situ hati saya, dia menganggap anak, hati saya pun tertarik gitu. Hati saya itu kayak ada dorongan untuk mengikuti guru hakikat tersebut. Saya tidak akan menyebutkan namanya ya, yang intinya itulah. Nah, di situ saya diajarkan pengajian-pengajian tentang mendoakan diri sendiri dan mendoakan para malaikat. Dan boleh saya menghadiahi malaikat lah ya. Apakah malaikat itu butuh hadiah dibacakan untuk kita? Sedangkan malaikat itu adalah makhluk suci. Ya, benar. Tapi di perjalanan ini saya benar-benar masih belum tahu. Belum mengerti, karena di sini masih dalam perjalanan untuk mencari yang sebenarnya gitu kan. Jadi saya ikutin aja arusnya perintah. Nah, di situ saya pun dikasih pelajaran-pelajaran yang menghadiahi malaikat dan mendoakan malaikat dan diri sendiri. Nah, di situ beberapa hari kemudian saya mengamalkannya, ritualnya bisa dikatakan ritual atau mendoakan menghadiahi para malaikat. Di situ terjadi sesuatu. Ada semacam bisa dikatakan hodam atau apa, saya kurang. Cuman ada yang masuk, bisa dikatakan cahaya ke dalam diri saya. Terasa itu sampai saya teriak. Itu pas membacakan ayat itu. Membacakan ayat itu. Kalau tidak salah bacaannya Allahus Somad. Kalau tidak salah saya tapi masih ingat Allahus Somad. Tanpa ada beberapa kali saya lupa. Nah, di situ malam ada yang masuk ke dalam tubuh saya sehingga saya mengaum, malahan bisa dikatakan mengaum. Jadi seperti harimau. Nah, mengaum di situ. Nah, di situ ada kejadian aneh sampai keluarga saya, malahan bukan keluarga saya di situ, sekampung saya mengatakan saya gila. Nah, berarti kesimpulannya begini. Jadi di saat itu Anda itu dipelihara, bukan memelihara. Intinya Anda dipelihara.
Tapi yang diamalkan sama yang terjadi itu jauh. Jauhnya apa? Karena yang diamalkan Allahus Somad itu awalnya qul huwallahu ahad. Dan terjadi hodam yang lain yang datang itu kan. Nah, akhirnya Anda dipelihara, bukan memelihara Anda. Saudara itu dipelihara dulu. Akhirnya dikatakan seperti orang gila. Dikatakan, tapi itu kan, tapi Anda sendiri tidak merasakan bahwa saya gila kan itu. Tidak merasakan, malahan yang saya rasakan itu kalau bisa disebut saya nikmat. Nikmat, kenapa bisa disebut nikmat? Orang menganggap gila, saya enak aja nggak boleh kerja sama, karena dianggap gila. Saya pengen jalan ke sana, ayo kita obatin ke saya biasanya saya orang nggak mampu, bisa dikatakan seperti itu. Tapi saudara saya orang berada semua. Jadi di situ saya perjalanan jalan-jalan terus. Karena kenapa? Karena di situ diajak kita obatin ke sana, kita obatin ke kiai misalnya, kita obatin ke bengkel rohani. Berarti di situ saya menikmati meskipun orang menganggap gila, tapi saya terasa nikmatnya seperti itu. Karena apa? Tidak boleh kerja, makanan disiapkan, anak istri disiapkan makanan, pengen es krim, pengen apa pokoknya dipenuhi. Malahan sampai suatu hari, suatu waktu saya mau dibelikan sepeda motor karena disangka orang tua saya kasihan, mungkin nggak mampu melihat orang motornya bagus-bagus, saya sendiri motornya jelek. Tapi saya di situ sadar, langsung saya buka. Oh jangan, saya sebenarnya tidak apa-apa. Yang mengatakan gila itu, saya tidak gila, tidak. Saya sadar di situ. Tapi di situ pun orang keluarga kena, seperti yang anggap saya gila, tapi saya nggak ngerasa apa-apa, seperti biasa. Cuman kita ngobrol lagi ke cerita guru hakikat ya. Kita panjang lebar sebelum kejadian. Guru hakikat itu sebenarnya memanfaatkan saya. Kenapa memanfaatkan saya? Karena saya sudah mengetahui bahwa rezeki apa perlu dibuka ini? Asal jangan namanya. Enggak, maksudnya dari guru hakikat itu saya, karena saya bersungguh-sungguh mencari yang mengaku guru hakikat gitu. Yang mengaku guru hakikat, intinya orang yang mengaku guru hakikat tidak tahu bahwa saya ini bersungguh-sungguh mencari diri saya sendiri. Nah di situ ternyata rezeki saya kebuka. Tapi si guru hakikat itu, yang mengaku guru hakikat itu memanfaatkan saya ternyata. Dia pengen itu saya kasih, dia pengen ini saya kasih, dia pengen itu saya kasih, karena saya udah kebuka. Dari tadi melepas raga itu, melepas raga. Itu sukma, itu saya udah ketemu rezeki saya juga kaget ini. Tapi saya sadar bahwa ini yang saya ketemu ini yang punyanya Tuhan. Tuhan itu memberikan saya ini rezeki. Cuman susah dibayangkan oleh orang-orang yang belum merasakan perjalanan ini, tidak akan paham. Meskipun diterangkan juga susah. Karena ini beda, saya juga mungkin saya juga nggak diceritain sembarangan orang. Terus lanjutannya gitu. Nah, si Ustadz itu akhirnya terperdaya ketakutan juga karena melihat saya disangka gila. Sampai Ustadz itu guru hakikat itu kabur. Yang mengaku guru hakikat itu kabur karena diminta pertanggungjawaban sama keluarga dan orang-orang sekitar. Untuk ini kenapa anak ini jadi gila saya ini gitu kan. Akhirnya dia kabur. Kabur. Nah di situ kan udah jelas bahwa saya sungguh-sungguh, dia main-main, malahan mencari, dia hakikatnya dia benar, cuman dia tergoda. Perkiraan saya seperti itu. Mencari kesempatan. Padahal tidak tahu bahwa saya sungguh-sungguh gitu. Sebenarnya saya mencari yang sebenarnya, tapi dia sudah tahu, malah dia memanfaatkan dengan kalau ini dunia kan. Dia ngejar dunia, ternyata ada nggak kuat. Yang mengaku guru hakikat saya gitu. Terus? Nah dulu yang oke dulu. Nah di situ, nah kita kembali lagi, saya waktu dicerita saya dikatakan gila,
Nah, kenapa orang mengatakan gila? Karena saya mengaku bahwa saya ini malaikat. Saya bersama malaikat. Nah, di sini orang-orang meskipun ada saudara saya yang bertitel ustadz lah katakannya, dia nggak nerima bahwa saya bersama malaikat. Nah, tapi kenyataannya ya badan saya semuanya gerak, malahan saya nggak ngegerakin sendiri. Ternyata saya nggak bisa digerakin semua, entah apa yang menggerakkan saya, dan bibir saya bergerak bicara saya tidak tahu. Yang dari awal semula kesadaran saya seperti ini, jadi kesadarannya yang seperti ini. Kenapa nggak bisa digerakin? Malahan saya ngomong salah aja, misalkan ngomong ada yang niat di dalam nafsu saya mungkin ya, itu bibir saya ditabuk sama tangan saya sendiri. Jadi di saat itu Anda terperdaya gitu, oleh bisikan-bisikan itu. Tabokin saya kalau mau, malahan saya suatu hari saya pengen nonton, pengen suntuk lah, itu nonton nggak boleh yang lain, cuman ada main bola ya suruh nonton main bola. Jadi kalau nonton bola itu senang gitu. Nah, nonton bola diperbolehkan, tangan ini yang mijitnya ini saya nggak bisa ngegerakin orangnya ini namanya ini, tapi entah apa yang di dalam diri saya itu sih ada yang menggerakkan. Terus lanjutannya itu gimana? Nah, kelanjutannya di situ akhirnya si yang mengaku guru hakikat itu dia katakanlah bisa dikatakan kabur dan tidak menemui, karena dikatakan saya sama keluarga gila, diobatin ke sana ke sini tidak ada yang mampu. Malahan si ustadz itu saya bilang gini malahan nggak mampu semuanya. Mungkin bisa dikatakan puluhan kiai atau ustadz atau paranormal yang didatangi keluarga saya untuk ngobatin saya. Nah, tapi sampai di saat itu pernah hubungan dengan si ustadz itu. Nah, di situ hubungan sama ustadz itu udah nggak ada hubungan, karena dia udah ketakutan dimintain pertanggungjawaban. Saya gila, takut dibawa ke polisi barangkali, kan seperti itu. Ada mungkin takut dilaporkan sama keluarga. Nah, seperti itu. Nah, di situ setelah ustadz nggak kembali lagi lah cerita. Nah, saya menjalankan kehidupan seperti ya biasa, tapi saya di situ banyak kejanggalan, bukan kejanggalan. Jadi saya menjalankan rutinitas seperti biasa. Saya normal kembali dengan sendirinya, normal kembali. Tapi di situ saya banyak menemukan pelajaran-pelajaran hakikat dengan sendirinya. Nah, kan itu dari orang-orang terdekat atau alam lah, bisa dikatakan alam beserta isinya memberitahu saya bahwa oh ini perjalanan. Cuman saya tidak mempunyai guru, katakan yang seperti orang satu guru, nggak punya patokan saya. Cuman saya belajar dari alam, ketemu ini, sampai ada lebih saya dinaikin lagi. Di situ saya diberi, bisa dikatakan cobaan, masalah, ujian. Jadi belum sampai. Saya masih dihadapkan, masih bisa menghadapi cobaan itu. Saya ini cerita yang kemarin ya. Jadi sudah dulu lanjut. Sekarang.